Oke teman-teman semua, kali ini kita akan belajar perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Tentunya kalau kita belajar bahasa Inggris, kita harus mengetahui perbedaan antara kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya kita belajarnya lebih mudah ke depannya untuk mengetahui, oh ternyata perbedaan bahasa Indonesia itu seperti ini dengan bahasa Inggris. Apa saja yang kita pelajari, barulah kita akan dalamin. Oke, ada 5 perbedaan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah kosakata. Kosakata di sini saya kasih contoh seperti halnya book. Book dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia artinya buku atau memesan. Nah, dalam bahasa Inggris cuma satu kata, tetapi diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki banyak makna. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau bahasa Indonesia biasanya satu kata itu memiliki satu makna, nggak lebih dari satu makna ya. Jadi beberapa kata bahasa Indonesia yang memiliki beberapa makna, cuma kebanyakan satu kata dalam bahasa Indonesia memiliki satu makna. Berbeda dengan bahasa Inggris, satu kata dalam bahasa Inggris memiliki banyak sekali maknanya. Oke, kalau book di sini artinya buku atau memesan ya. Contoh pertama, I buy some books. Nah, I buy some books di sini book berartikan buku ya, bukan memesan. Nah, yang artinya saya membeli beberapa buku. Nah, untuk contoh yang kedua, I book some food. Ini berartikan memesan. I book some food. Saya memesan beberapa makanan. Dari sini kita bisa melihat perbedaan dari dua kata, dua kelas kata ya. Yang pertama book yang berartikan buku dan book yang berartikan memesan. Perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu kelas katanya. Kalau kita menggunakan kata kerja itu pasti letaknya adalah di predikat. Predikat itu setelah subjek. Sedangkan untuk kata benda atau bukunya itu letaknya ada pada objek atau subjek. Oke, contoh yang kedua yaitu have. Have di sini memiliki arti telah atau mempunyai. Untuk arti kata telah kita bisa lihat contoh yang pertama, I have done my homework, yang berartikan saya telah mengerjakan PR saya. Have di sini menjadi kata kerja bantu dan letaknya setelah subjek. Loh, katanya kata kerja itu letaknya setelah subjek atau predikat. Iya, have di sini itu kata kerja, tetap kata kerja tapi kata kerja bantu ya. Jadi yang saya bilang setelah subjek bisa diikuti dengan kata kerja. Kata kerja itu bisa diartikan kata kerja bantu, kata kerja transitif, ataupun kata kerja intransitif. Nah, jadi salah satu ini akan mengisi posisi setelah subjek. Untuk kalimat yang kedua yaitu I have two cats. Nah, I have two cats di sini have posisinya berada di setelah subjek, yaitu setelah subjek berarti kata kerja ya. Kata kerja yang memiliki arti mempunyai, kata kerja transitif yang memiliki arti mempunyai. Jadi kalau kita artikan secara kalimat, saya mempunyai 2 kucing. Nah, jadi seperti itu. Untuk poin yang kedua yaitu kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Inggris seperti she, he, it, I, you, they, we. Nah, di sini sangat berbeda sekali ya kata ganti antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Inggris nih, kata ganti saya ambil contoh he sebagai subjek dan him sebagai objek. Contoh yang pertama, he pushes the door. He di sini sebagai subjek karena posisinya di awal kalimat ya. Kalau kita rubah ke dalam objek nih posisinya, yaitu seperti contoh yang kedua, she meets him. Nah, di sini kita melihat perbedaan ya, perbedaan penulisan antara he dan him.
Akan tetapi artinya itu sama, yaitu dia laki-laki. Oke, lanjut contoh yang kedua. I sebagai subjek dan me sebagai objek. Contohnya I stand up and you will help me. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara subjek dan objek ya. Kalau kita menggunakan I, berarti posisinya di subjek. Sedangkan kalau kita menggunakan me, berarti posisinya di objek. Sampai sini jelas? Oke, lanjut ke poin ketiga, yaitu bentuk jamak. Bentuk jamak di dalam bahasa Inggris itu sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Karena di dalam bahasa Inggris bentuk jamaknya ada yang beraturan dan yang tidak beraturan. Nah, seperti halnya kata benda jamak yang beraturan, kita hanya menambahkan s atau es pada akhir kata benda tersebut. Seperti page, books, sorry ini kurang s-nya ya, booknya ya, cars, glasses, and pens. Sedangkan untuk kata benda jamak yang tidak beraturan, berarti antara benda tunggal dan benda jamaknya itu sangat berbeda. Tapi juga ada yang sama, enggak saya cantumkan ya di dalam video ini, seperti deer dan sheep. Jadi kalian bisa pakai deer dan sheep itu dalam kata benda tunggal ataupun benda jamak karena sama. Tapi untuk yang man dan mouse itu sangat berbeda sekali ya. Man, mouse, person itu sangat berbeda sekali antara benda tunggal dan benda jamaknya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Mouse menjadi mouse, man menjadi man, person menjadi people. Yang keempat yaitu sintaksis. Apa itu sintaksis? Yaitu susunan kata-kata yang ada pada sebuah kalimat. Kalimat pertanyaan 5W1H di dalam bahasa Inggris setelah kata tanya diikuti dengan kata kerja bantu ya. Dan di dalam bahasa Indonesia setelah kata tanya langsung diikuti dengan subjek. Nah, dua kalimat tersebut antara kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini sangat berbeda sekali susunan kata-katanya. Nah, yang kedua, frasa kata sifat. Ini kata sifat seperti red car ya. Red car kalau kita artikan menjadi mobil merah. Nah, susunan kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini sangat terbalik. Seharusnya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia secara susunan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi merah mobil kan, tapi enggak, malah sebaliknya. Yang kedua adalah beautiful girl yang artinya wanita cantik. Nah, oke, sampai di sini kalian paham apa itu sintaksis? Oke, kita lanjut ke poin kelima ya, yaitu tenses. Nah, di sini kita sangat sering mendengar kata tenses yang kita sudah pelajari di SMP, SMA, bahkan SD juga pernah dipelajarin kan. Untuk membedakan tenses yaitu dengan cara kata kerjanya, analisa kata kerjanya. Tenses adalah kata kerja yang bergantung pada waktu dan perubahan kata kerjanya bisa regular dan irregular verb. Dan ini sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia di mana kata kerjanya itu tidak berubah sama sekali. Entah itu kemarin, sekarang, ataupun yang akan datang. Jadi kata kerjanya tetap, tak ada perubahan sama sekali ya. Sedangkan di dalam bahasa Inggris ini memiliki 16 perubahan atau 16 tenses ya, 16 waktu. Ya, kita ambil contoh. Yang pertama yaitu tentang present continuous. I am eating noodle right now, yang artinya aku sedang makan mie sekarang. Contoh yang kedua, I have eaten noodle 2 hours ago. Aku telah makan mie 2 jam yang lalu. Nah, ini kita akan lihat perbandingannya dari kedua tenses tersebut. Untuk present continuous dalam bahasa Indonesia kata kerjanya makan. Untuk yang kedua, present perfect ya, kata kerjanya juga makan. Nah, di sini tidak ada perubahan sama sekali dalam bentuk kata kerja dalam bahasa Indonesia ini. Sedangkan di dalam bahasa Inggris
mengalami perubahan. Eat berubah menjadi eating dalam present continuous, sedangkan untuk present perfect menjadi eaten. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita. Jangan lupa subscribe dan share untuk mendukung channel kami. Sampai jumpa.